Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube SMK IT Ibn Abdurrahman. Ya, kali ini kita akan melanjutkan mendemonstrasi mengenai praktek uji untuk TKJ ya. Jadi kan kemarin kita sudah membahas yang soal 2 unit 1. Nah, sekarang kita masuk ke soal 2 unit 2. Jadi seperti ini nanti topologinya yang akan kita buat. Jadi di kali ini sebenarnya yang lebih didalami yaitu mengenai VLAN atau virtual local area network. Nah, di sini ada ya VLAN. Ya. VLAN atau gini, kita belum masuk ke sini ya. Kita kembali lagi ke soal 2 unit 1. Nah, ini. Di sini kan teman-teman mencolokkan di ether 5 ke ether 1 ya kan. Jadi jika nanti di router boot yang pertama ini yang utama saat teman-teman melakukan ujian untuk soal 2 unit 1 terus lampu indikator ether 5 nya berwarna merah, itu jangan khawatir ya, itu berarti tandanya fungsi PoE, power over internet, itu aktif. Jadi sebenarnya saat teman-teman mencolokkan di ether 5 ke sini di router boot yang kedua ini, teman-teman tidak perlu nyolokin kabel powernya karena powernya lewat sini, jadi include seperti itu. Nah, jadi sebenarnya konsep ini kenapa dicolokkan di PoE ya, ini untuk menambahkan yang kemarin video sebelumnya ya, karena biasanya wifi kan ditaruh di atap di langit-langit mungkin di mana yang itu memang jauh dari stop kontak atau colokan listrik. Makanya digunakan fungsi PoE agar alat tersebut bisa nyala tanpa harus nyolok ke stop kontak terdekat. Jadi nyoloknya langsung melalui hubnya gitu. Jadi itu, jika teman-teman masih bingung mengenai konsep PoE atau power over internet, istilahnya tuh listrik melalui internet. Nah, silahkan teman-teman cari lagi dan dipelajari lagi. Oke, kita lanjut lagi ke soal 2 unit 2. Nah, untuk kasus ini tidak akan ada PoE karena semuanya ada di ether 123 dan ether 123. Oke. Jadi VLAN itu sebuah metode yang bisa kita terapkan apabila kita memiliki keterbatasan untuk interface fisiknya, atau kalau jaringan kabelnya itu terbatas. Mungkin kalau di sini teman-teman melihatnya kan router A dan router B ini kan berdampingan ya. Kenapa nggak sekalian aja yang ini PC karyawan colok ke sini, terus PC staff ini colok ke sini. Nah, bisa saja seperti itu, tapi bukan itu konsepnya, Bapak. Jadi konsepnya VLAN itu gini. Teman-teman harus bisa membayangkan antara gedung A dan gedung B jaraknya 100 meter. Tidak mungkin kan kita ke gedung B ini tarik 2 kabel nih dari ether 3 ke ether 4 ke sini. Kan boros kabel tuh. Nah, dengan konsep VLAN ini atau dengan teknologi VLAN ini kita bisa menghemat 1 kabel dan nggak perlu lagi memasang kabel lagi. Nah, itu kemudahannya. Jadi teknisi pun kita harus pintar-pintar ya, biar pertama bisa menghemat kabel, kedua menghemat tenaga, terus kedepannya jika ada trouble shooting, ada permasalahan ya kita tinggal ngecek 1 kabel ini, nggak perlu lagi ngecek 2 kabel, 3 kabel, 4 kabel. Nah, gitu ya, itu konsep VLAN seperti itu. Jadi harap dipahami ya. Ya kalau cuma satu ruangan beda meja istilahnya gitu ya bisa aja langsung semua kabel ke sini ya kan, ngapain harus pakai VLAN lagi ke sini gitu kan gitu. Tapi kita ini belajar mengenai untuk penerapan jaringan di lapangan atau di aslinya di sebuah perusahaan kah, sebuah sekolah atau sebuah kampus gitu. Oke. Jadi di kabel ini kita akan terapkan beberapa implementasi atau beberapa service, beberapa layanan, tetapi kita hanya akan melewatkan ke dalam 1 kabel. Contoh di sini ada 2 service atau 2 layanan ya, yaitu ada VLAN ID 10 untuk karyawan dan VLAN ID 20 untuk staff. Jadi 1 kabel ini
diisi 2 API yang berbeda. Jadi nanti semua karyawan komunikasinya di API 192.168.10, untuk staff di API 191.8.20. Jadi terpisah gitu. Dan nanti juga sebenarnya kita bisa melewatkan banyak service di sini atau layanan, contoh kayak hotspot mungkin, atau yang karyawan ini kita kasih perbedaan bandwidth dengan staff atau dan seterusnya gitu ya. Jadi cuma cukup satu kabel, semua service atau layanan bisa lewat gitu. Itu oke, yang pertama yang harus kita lakukan sekarang, kita akan langsung masuk ke demonstrasinya. 5 menit penjelasan sudah cukup ya seharusnya. Kita akan setting untuk router utamanya terlebih dahulu. Jadi kita masuk di Ether 2, Ether 1 tetap ke internet, dan Ether 2 ke komputer kita ya. Terus Ether 3 boleh dicabut terlebih dahulu, tidak usah dipasang. Oke, jika sudah, kita masuk ke Winbox. Nah ini sudah, kita connect. Nah ini habis saya reset ya, jadi masih bersih. Kita bersihkan kembali dengan remove configuration. Kita tunggu, biasanya dia akan keluar sendiri. Kalau tidak keluar, kita keluarin untuk mastiin ya, mastiin bahwa sudah bersih. Kalau dia sudah bersih itu IP address-nya akan 00. Jika IP address-nya 00, kita coba klik, dia tidak akan bisa biasanya. Karena kenapa bisa, karena di atas tetap kita diarahkan ke MAC address ya. Kita masuk seperti biasa, kita setting sistem identitinya jangan lupa oke. Setelah identity, kita password sistem, apa ini, sistem password. Teman-teman harap diingat-ingat ya untuk input password, jangan sampai lupa, karena kalau lupa reset mikrotiknya sedikit ribet nanti. Oke, kita tes lagi apakah benar input passwordnya udah berubah. Oke, benar ya. Setelah kita selesai menginput identity, sekarang kita konfigurasi basic mengenai DHCP client dan lain-lain. Kita masuk ke IP DHCP client, kita plus Ether 1, apply, oke. Nah sudah bound ya, sudah. Nah setelah itu kita bikin IP address-nya. Enggak ya, di Ether 2 untuk ke PC kita, kalau berdasarkan soal tidak ada IP address-nya, berarti tidak usah. Kita langsung masuk ke firewall, NAT, tambah generalnya src NAT, outnya Ether 1, terus actionnya masquerade. Oke. Nah ini oke, sudah. Coba kita cek internet, langsung saja ping google.com. Oke, sudah bisa ya untuk ping google.com nya. Selanjutnya ini kita hapus saja semua dulu. Kita akan langsung ke konfigurasi VLAN. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu VLAN-nya di menu interface. Ini interface, ke menu interface paling ujung. Setelah itu kita klik tambah, kita pilih VLAN. Nah, VLAN 1 kita kasih nama ID-nya 10 sesuai soal, yaitu karyawan ya. Terus ID-nya 10. Interface-nya Ether 3. Nah, kenapa kita pilih Ether 3? Karena untuk nanti keluarannya VLAN-nya itu, atau VLAN terangnya yang mengangkut, ini kan di Ether 3 nih. Nah, ini makanya kita pilih ke Ether 3. Gitu ya, kita klik API, oke. Terus kita tambah lagi untuk yang kedua VLAN 20, yaitu staff. VLAN ID-nya 20, Ether interface-nya tetap Ether 3. Oke. Jadi kalau udah seperti ini sudah benar ya.
Selanjutnya kita akan tambahkan setiap VLAN ini IP addressnya, karena nanti dia memiliki service yaitu untuk IP-nya. Ini karyawan 192.11.1 bla bla bla, staff 192 bla 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 21 itu ya. Oke, kita masuk ke IP, ini close saja, masuk ke IP address. Nah, kita tambahkan di sini IP pertama untuk karyawan yaitu 192.168.10.24. Nah, interface-nya kita pilih VLAN 10 karyawan, apply oke. Kita tambah lagi 192.168.21 ini untuk staff, apply oke. Nah, untuk penambahan IP-nya sudah. Jadi kenapa kita harus menambahkan ini? Harapannya nanti jika PC itu connect ke Ether 2 ini, dia akan mendapatkan IP berarti 10.1 saat dia ke Ether 3 mendapatkan IP 21 itu ya. Makanya IP-nya diarahkan ke sini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat untuk DHCP server masing-masing IP ini agar distribusi IP-nya mudah gitu ya, kita nggak perlu lagi nginput secara statik. Oke, kita masuk ke DHCP client. Kode, mohon maaf salah, kita masuk ke DHCP server ya. Nah, itu kita klik DHCP setup, kita pilih VLAN 10, setelah itu next sampai selesai. Terus kita DHCP setup lagi, kita pilih ke VLAN 20, next. Terus gini, kenapa ini merah? Pasti kalau yang nggak paham akan khawatir, merasa apa yang salah dari settinganku ya gitu ya. Ini sebenarnya kenapa merah, teman-teman bisa lihat flagnya ini, yaitu I, itu maksudnya invalid. Jadi dia bukan salah, tapi karena belum ada istilahnya belum ada komputer atau laptop yang connect ke Ether 3 dan Ether untuk VLAN-nya gitu ya. Jadi nggak masalah. Jadi sampai sini di router utama kita sudah selesai ya. Di router utama ini, yang ini, router B, router A, mohon maaf salah, router A, router gateway ini kita sudah selesai settingnya. Selanjutnya kita akan pindah ke router B kedua, yang akan kita jadikan sebagai router switch atau yang akan mendistribusikan VLAN-nya ya, yang akan membagikan jaringannya ke komputer-komputer itu. Terus perlu teman-teman ingat ya, atau dipahami, jika kita bermain dengan VLAN itu kita akan ada dua istilah dalam VLAN. Yang pertama VLAN terang ini di sini, yang kedua yaitu VLAN akses ini. Jadi istilahnya VLAN terang itu komunikasi antar router A dan router B, karena dia membawa informasi, lebih dari satu informasi, maka biasanya disebut dengan VLAN terang gitu ya. Jadi karena tadi di awal saya sudah jelaskan, di dalam ini kan akan ada dua informasi mengenai IP karyawan dan IP staff. Ini makanya kabel ini dinamakan VLAN terang gitu, atau untuk komunikasi antar router. Dan kemudian untuk kabel yang ini Ether 2 dan Ether 3 di sini ini akan bernama VLAN akses. Nah, VLAN akses itu nanti akan connect langsung ke komputer yang akan mendistribusikan IP-nya dan service-nya gitu ya. Tuh, oke, kita akan langsung pindah ke router B. Dengan kabel route ini kita pindah ke Ether 4, jangan di Ether 1, 2 ataupun 3, karena Ether ini kan nanti mau kita pakai untuk ini. Jadi kita ke Ether 4 terlebih dahulu, kita pindah ya. Oke, kita pindah ke Ether 4, kita coba cek refresh. Nah, ini sudah terkoneksi, sudah nggak ada namanya kan. Nah, terus jangan lupa saat kita udah di Ether 4 sekalian kabel ini di koneksikan, kabel Ether 1 ke Ether 3.
Ini sekalian dikoneksikan biar tersambung. Sekarang kita setting router B, kita masuk, connect. Oke, kita karena router B tadi habis saya reset, kita bersihkan dulu. Biasanya dia nggak mau keluar, kita keluarin saja. Kita buka lagi Winbox. Nah, ini sudah nol ya. Kita masuk lagi. Seperti pada umumnya kita lakukan konfigurasi basic, tapi basicnya bukan mengkonfigurasi mengenai DHCP klien ya, bukan, tapi cuma ke sistem identity. Nah, di sini aja kita pilih Arif CP, terus mungkin di depannya kita isi VLAN ya, play. Oke, jangan lupa juga passwordnya, nah oke, kita coba tes, kita close dulu. Oke, kita connect sip, benar passwordnya ya. Jika sudah melakukan basic tadi mengenai password dan identity, sekarang kita lanjut untuk settingnya. Pertama-tama kita membuat bridge terlebih dahulu. Nah, kita buat bridge, kita klik tambah, di bagian general kita klik bridge 1, setelah itu interface nya, mana interface. Nah, ini kita klik apply dulu ya. Mohon maaf tadi salah. Nah, kita ke bridge, ini kita plus bridge 1, kita apply. Oke. Nah, setelah itu kita ke ports, bagian ports ini. Nah, setelah itu kita tambah di menu general ini, interface nya kita pilih header 1, untuk bridge nya bridge 1. Terus setelah itu apply. Oke, setelah itu bikin lagi interface nya ether 2, terus bridge nya bridge 1. Setelah itu apply. Oke, terus kita bikin lagi untuk ether 3, apply. Oke, nah jadi semuanya dikoneksikan ya. Nah, ini kenapa ini H, ini IH, ini belum terkoneksi saja, karena ini sudah terkoneksi designated port gitu ya. Tuh, selanjutnya setelah kita selesai membuat bridge, kita masuk ke pemetaan VLAN-nya, masuk ke menu switch, yaitu di menu switch nih, menu switch, kita ke VLAN, kita klik tambah. Selanjutnya bagian switch ini pilih switch 1 karena cuma ada satu sepertinya, iya. VLAN ID nya 10. Setelah itu portnya di ether 1 kita tambah lagi ether 2. Nah, kenapa ini ether 1 ini ether 2, teman-teman bisa perhatikan di sini kan, masuknya di ether 1, keluarnya di ether 2 kan, untuk karyawan. Nah, jadi port ether 1 itu yaitu untuk VLAN terangnya. Ya, mohon maaf. Terus untuk di ether 2 itu untuk VLAN aksesnya gitu ya, untuk VLAN ID 10. Kita apply. Oke, kita tambah lagi untuk VLAN ID 20. Terus kita di portnya ether 1 kita pilih ether 3, apply. Oke, nah seperti ini. Terus selanjutnya kita ke menu ports di sini. Nah, ini kita edit untuk ether 1, 2 dan 3 ya. Cara ngeditnya kita klik 2 kali ya, di sini kita klik 2 kali. Terus VLAN modenya kita pilih secure, dan untuk VLAN headernya add if missing. Nah, VLAN ID nya dikosongi, kita apply. Oke, karena dia yang akan menjadi VLAN terangnya atau yang membawa informasi-informasinya. Selanjutnya di ether 2 kita klik 2 kali untuk VLAN modenya
secure masih sama, tapi untuk VLAN headernya always strip dan diisi VLAN ID nya 10. Beli oke. Jadi ini yang akan menjadi VLAN aksesnya yang mendistribusikan mengenai informasi di VLAN ID 10 ke Ether 2 atau ke port 2. Oke, kita ke Ether 3, kita pilih secure, terus ini always strip, VLAN ID nya 20, apply. Oke, nah sudah ya, cuma 3 ini saja yang kita edit. Selanjutnya jika ini sudah selesai, seharusnya kita sudah bisa menghubungkan PC kita. Kita sudah bisa ngetes apakah jaringan yang kita buat berhasil. Nah, indikasinya kalau jaringannya settingnya berhasil, yang pertama PC-nya akan mendapatkan IP 11 dan bisa mengakses internet gitu ya. Oke, kita akan nyoba yang pertama yang karyawan, yaitu kita komputernya ini kita cabut, connect ke ini Ether 2 ya. Oke, udah saya pindah kabelnya, kita bisa lihat di interface. Oke, dia keluar terlebih dahulu. Seperti biasa, jika tidak mendapatkan IP, kita masuk ke control panel, kita disable enable ya. Nah ini kita disable enable. Oke, kita tunggu. Kita tunggu. Sepertinya ini sudah mendapatkan IP-nya ya. Jika kita tes CMD IP config al, nah, ada sudah mendapatkan IP-nya 12, tetapi untuk internetnya belum masuk, no internet access. Kita harus pastikan kabelnya benar sesuai topologi. Ya. Ether 3 ke Ether 2 sudah benar. Selanjutnya ini sudah diakses. Oke, udah ya. Kita coba ping 888. Nah, belum bisa ya. Nah, jadi untuk di VLAN-nya ini belum ada internet. Coba kita masuk lagi, connect. Bentar. Ini sekarang kita connect ke MikroTik RFCP yang pertama ya. IP kita tes di new terminal ping google.com. Nah ini sudah connect. Terus basis firewall mana? IP firewall. Ini sudah Ether. Oh salah pak, ini harusnya Ether 1. Apply. Oke. Nah itu sudah. Coba kita tes lagi. Kita tes di CMD ping google.com. Nah sudah reply ya, tapi di sini statusnya masih no internet. Coba kita ke control panel. Oh dia sudah otomatis berubah. Oke, ini sudah berubah. Kita cek lagi ke CMD.
IP config al. Nah, dia sudah menggunakan IP 192.168.10.2. Jadi sekarang kita di karyawan, ya bener, di karyawan. Dan tes internetnya langsung Google tes speed. Bisa ya, oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau ada trouble, pelan-pelan dicek kembali bagian mana yang bermasalah. Nah, seperti barusan ada kendala ya, ada kendala, ternyata yang bermasalah di bagian firewallnya karena salah ethernya. Nah, ini ethernya harusnya kan ether 1, tadi malah ether 2. Oke, itu kita sekarang tes ke yang staff. Ya, ini kita tunggu bentar sampai dia muncul, masih identifying. Oke, dia udah connect. Kita cek di CMD, IP nya 21 ya, 22. Oke, berarti sudah benar sekarang di staff. Oke, mungkin itu untuk setting VLAN ya, atau penjelasan mengenai konfigurasi di soal 2 unit 2 mengenai VLAN mode itu. Oke. Jadi sebenarnya VLAN ini akan berguna di jaringan kita atau jaringannya teman-teman saat sebuah kantor atau sekolah itu atau kampus tidak diperbolehkan atau tidak memungkinkan kita untuk menarik banyak kabel itu, sehingga VLAN bisa kita implementasikan agar lewat satu kabel fisik saja. Jadi fisiknya cuma satu kabel, tapi di dalamnya istilahnya ada beberapa kabel gitu. Karena kan kalau kita nggak menggunakan VLAN, otomatis kalau karyawan dan staff ini kita bedakan IP-nya, mau nggak mau harus 2 kabel, ya kan, ether 3 dan ether 4 gitu. Tapi dengan VLAN kita bisa hanya satu kabel gitu. Oke, itu semoga bermanfaat. Kita akhiri. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau hubungi saya langsung. Selanjutnya jangan lupa like, subscribe, and share biar YouTube sekolah kita terus berkembang dan bisa memberi manfaat ke banyak orang. Selanjutnya saya tutup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.